Bashir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Alhamdulillah sahabat MUI TV, kita dapat berjumpa kembali dalam podcast dari guru kita yang sudah hadir bersama-sama kita, yaitu Al-Ustaz Dr. Andes Abu Dedat Syihabuddin MH. Dan insya Allah dalam 20 menit ke depan beliau akan menjelaskan terkait dengan menjawab tuduhan bahwa Al-Quran sudah mengalami perubahan. Sebelum kita masuk kepada materi ataupun inti dari kajian kita pada pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz Abu Dedat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik, sahabat MUI TV sekalian, bahwa terkait dengan Al-Quran mengalami tuduhan-tuduhan perubahan, ataupun bahkan Al-Quran merupakan kalam Nabi, atau ada juga yang mengatakan Al-Quran itu sebagian kalam Allah, firman Allah, dan sebagian juga mengatakan kalam Nabi. Ini semua nanti akan dibahas oleh beliau, dan kami mempersilahkan kepada beliau untuk menyampaikan pengantar dalam kajian podcast pada pagi hari ini. Set, terkait dengan adanya maraknya media, baik itu dari YouTube maupun bahkan berbentuk buku terkait dengan tuduhan-tuduhan Al-Quran itu merupakan kalam Nabi ataupun bahkan mengalami tahrif dan bagaimana pandangan Ustaz? Ya, baik, terima kasih Judi. Sahabat MUI yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam prolog oleh Ustaz Juhdi, memang Al-Quran ini merupakan kalamullah yang Allah pelihara, Allah jaga keotentikannya, sehingga banyak sekali orang yang menuduh, bahkan dianggap itu bikinan Nabi Muhammad. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dianggap ini adalah ayat-ayat setan. Ya. Ada juga yang menganggap ini rekayasa Utsman bin Affan dan bangsa Quraisy, ya kan? Nah, ini banyak sekali, sebagaimana lewat YouTube ataupun lewat buku, ya. Dan juga ada yang membuat tiruan bahkan, tiruan Al-Quran. Jadi kalau ada tiruan Al-Quran, berarti Quran yang asli itu memang original gitu. Karena kalau itu barang yang jelek nggak mungkin ditiru orang. Gitu. Jadi Quran itu memang kalamullah. Nah, sehingga atas dasar tuduhan-tuduhan Quran ini sudah mengalami perubahan-perubahan, tentu kembali kepada firman Allah. Ya. Di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahabidun." Kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, yang meliharanya. Ini kan pernyataan Allah. Nah, kalau dilihat di sini ya, ini ada satu buku yang Islamic Impression ini, tulisan Robert Morey. Bahkan kalau membaca buku ini, dianggap Quran ini merupakan inspirasi setan. Nah, ini kan yang luar biasa ya. Seorang Robert Morey menuduh bahwa Al-Quran ini bukan kalam Allah tapi inspirasi setan. Bahkan dinyatakan ayat-ayat setan. Itu kan luar biasa. Nah, termasuk juga adanya Al-Quran tandingan. Nah, ini Al-Quran tandingan yang diberi nama Al-Furqanul Haq. Nah, tentu ingin si penulis buku ini membuat tandingan Quran karena Quran itu memang terbukti merupakan kalam Allah yang terjaga, terpelihara ya. Nah, sehingga berupaya bagaimana supaya meragukan kepada umat Islam ragu terhadap Qurannya. Nah, itu ya. Akhirnya dibuatlah Al-Furqanul Haq. Nah, itu kalau diterjemahkan artinya Al-Quran yang benar ya. Ini yang dibuat oleh Dr. Anis Soros ya. Dengan jumlah suratnya ada 77 surat ya. Jadi luar biasa. Nah, kalau untuk menanggapi apa yang tadi
pertanyakan atau yang tentunya ada yang menggugat tentang keturunan Quran, kita yakinkan bahwa Quran adalah kalamullah yang Allah pelihara, Allah jaga, mengacu kepada surat Al-Hijr ke-9. Jadi Allah yang menurunkan, Allah juga yang menjaganya, yang meliharanya. Ini banyak bukti-bukti bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang terjaga dan pelihara. Karena saya juga lihat di salah satu channel YouTube itu mengatakan, oh Quran itu ternyata sudah mengalami perubahan-perubahan. Jadi kalau kita lihat yang menggugat Quran itu sekarang kalau tidak orang liberalis, orientalis. Nah itu ya, pasti itu. Orientalis banyak menggugat Quran. Nah seperti ini kan salah satunya. Ada juga dari kelompok-kelompok liberalis dianggap Quran rekayasa Utsman bin Affan dan masa Quraisy. Bahkan sudah mengalami editing. Nah kan itu ya. Nah gitu bisa jadi ya. Baik, padahal kalau tadi merujuk Al-Quran itu bersifat tanzil ya, diturunkan bukan ditulis atau dibuat seperti itu. Adapun para sahabat misalnya seperti Zaid bin Sabit, kemudian Ubay bin Ka'ab dan sebagainya, mereka hanya menuliskan apa yang disampaikan dan didapat dari Nabi begitu ya, Ustaz. Ya betul. Jadi Quran itu bukan dikarang, ya, bukan dibuat, tapi dinuzulkan. Tentu kalau melihat kitab-kitab sebelum Quran ya, kan Allah setelah menurunkan kitab-kitab suci sebelum Quran ini adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun kitab-kitab sebelum Quran ini kan Allah amanahkan untuk menjaganya kepada ulama-ulama mereka. Tapi setelah Nabi yang bersangkutan tidak ada, maka kitab itu pun mengalami distorsi. Bagaimana mungkin nanti bisa kita lihat di dalam kitab Tauratnya Yahudi, ya, itu kisah nabi-nabi berbeda sekali dengan apa yang ada dalam Quran. Ambil contoh misalnya ya. Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya misalnya kisah Nabi Lut. Bagaimana Nabi Lut digambarkan dalam kitab Taurat Yahudi itu, dia melakukan perzinahan dengan kedua putri kandungnya sampai punya anak. Kemudian kita lihat di dalam kitab Zabur yang ada sekarang ini, orang Yahudi menyebutnya kitab Mazamir ya. Bagaimana di pasal 51 ayat 2 itu diterangkan bahwa Daud atau David itu dia melakukan perzinahan dengan istri orang lain, yaitu istrinya Uria yang bernama Batseba itu. Nah tentu berita-berita ini oleh Quran semua diluruskan, dikoreksi. Ambil contoh lagi misalnya kisah Nabi Harun digambarkan dalam kitab Taurat yang ada sekarang ini, yang punya Yahudi, bagaimana Harun membuat patung sapi dari emas. Ternyata oleh Quran diluruskan, yang membuat patung sapi dari emas bukan Harun, tapi Samir. Nah itu sebagai bukti bahwa Quran itu berbeda. Justru banyak kitab-kitab sebelum Quran ini yang diluruskan oleh Quran ya, yang telah mengalami perubahan-perubahan termasuk kisah para nabi. Sehingga itu makna Al-Quran itu menjadi musaddiq ya, Ustaz, atau muhaimin, yaitu yang membetulkan atau mengkoreksi sekaligus mengafirmasi kitab-kitab yang memang sebelumnya itu turun, sehingga mana yang bersesuaian dengan Al-Quran itulah yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran ya, Ustaz. Betul. Nah sekarang ini perkembangannya ya ada pengutipan ayat Quran, terutama kalimat musaddiq. Di Quran itu kan ada musaddiqal lima ma'hum, musaddiqal lima baina yaday. Itu selalu diarahkan. Nih Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya. Betul. Musaddiq itu asal kata dari saddaq kan, membenarkan telah turun kitab Taurat. Tapi yang kitab Taurat itu yang kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukan kitab Taurat yang beredar di kalangan Yahudi sekarang. Karena tadi sebagaimana kisah-kisah para nabi digambarkan seperti itu. Begitu juga yang dibenarkan oleh Quran itu tentang kitab sebelumnya kitab Zabur kepada Nabi Daud tentunya. Kemudian juga tentang kitab Injil dibenarkan oleh Quran. Telah turun kitab Injil yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi bukan kitab Injil yang beredar sekarang. Karena kisah-kisahnya juga banyak, sangat berbeda sekali. Kalau Quran kan jelas bukti keautentikan itu pertama berdasarkan ayat Quran itu sendiri. Memang Allah ada menyatakan kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, yang meliharanya. Ini pernyataan Allah. Nah itu kan pernah juga ditanyakan, apakah Tuhan Allah tidak mampu menjaga Taurat, menjaga kitab Injil?
Tapi saya tanya kepada teman diskusi saya ya, Iya. Pak Robert itu, Iya. Pak Robert, saya bilang, bisa nggak Anda tunjukkan, ada nggak di dalam kitab Taurat itu Allah berfirman, kami turunkan kitab Taurat kepadamu, wahai Musa, kami yang menjaganya. Ternyata Pak Robert tidak bisa tunjukkan. Iya. Begitu juga tentang kitab Injil. Nah, itu bukti kalau ini ada pernyataan Allah langsung dalam Quran tuh. Nah, satu itu, ya. Yang kedua tentu pembuktiannya terjaga terpelihara, banyak kaum muslimin yang hafal Quran 30 juz. Iya. Bahkan ada anak tunanetra umur 4 tahun bisa hafal Quran 30 juz. Ya kan? Iya. Nah, ini bukti terjaga terpelihara. Saya kira tidak ada tokoh apapun, tokoh agama apapun di dunia ini yang bisa menghafal kitab sucinya. Iya. Mungkin antum bisa tunjukkan ada nggak kira-kira tokoh-tokoh di luar Islam ya Iya. yang bisa menghafal kitab sucinya? Saya kira tidak akan ada. Tapi Quran isinya jelas, berapa juz? 30 juz. 30. Ya kan? Suratnya Nah, suratnya 114 114 surat di seluruh dunia sama. Iya. Dan dalam bahasa aslinya, bahasa Arab. Iya. Nah, kalau Dr. Anis harus membuat Al-Quran tandingan Al-Furqanul Haq, di sini dibikin 77 surat. Ya. Nah, pertama ada suratul Fatihah. Jadi jumlah suratnya ini ada jumlah ayatnya 7 ayat ini. Iya. Suratul Fatihah ini. Suratul Fatihah. Diawali dengan basmalahnya. Basmalahnya berbeda. Kalau di sini Bismil Abdi Al-Kalimah Ar-Ruh Al-Ilah Al-Wahid Al-Auhad. Nah, itu basmalah yang versi Dr. Anissa, bukan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ambil contoh yang kedua, ada surat di sini yang sama namanya di Quran. Iya. Surat Al-Qadar misalnya ya. Tapi dalam surat Al-Qadar di sini bunyi berbeda lagi. Inna anzalnahu bil haqqi fi wamdatil fajri fi sa'atil qadri nurun lidolin wa hudalinas. Nah, ini ya. Ini jelas bukan Quran yang asli tapi Quran tiruan ya. Kenapa ditiru kira-kira? Karena sesuatu yang bagus pasti ditiru. Iya. Nah, menunjukkan Al-Quran itu memang kalamullah yang terjaga dan terpelihara, dan Iya. Quran ini kalamullah yang sempurna. Iya. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 115. Fatammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubadila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Iya. Telah sempurna kata firman Tuhanmu yaitu Al-Quran dengan benar dan adil, tidak ada yang bisa mengubahnya. Dan terbukti kan sampai hari ini banyak yang hafal Quran. Iya. Nah, itu. Dan adapun perbedaan-perbedaan qiraat tadi yang kemudian oleh salah satu pakar komunikasi itu terjadi standarisasi Ustaz, Ya. pada masa Utsman dan Khalifah Abdul Aziz juga, itu meskipun berbeda qiraat semuanya bersambung kepada Nabi ya Ustaz, bersanad pada Nabi. Jadi meskipun berbeda-beda dialek tetapi semuanya merupakan apa yang diajarkan Nabi, dan itulah yang memang yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Betul. Nabi dengan berbagai macam qiraah. Ya. Ya mungkin kiranya berbeda, tapi tidak berubah dalam teks Iya. ayatnya ya. Makanya kalau berubah kan tidak mungkin ada yang hafal di sedunia yang sama. Iya. Kalau berbeda ya. Iya. Tapi kalau melihat kitab-kitab Taurat yang beredar sekarang ini banyak versinya. Iya. Bahkan kalau dilihat di dalam Injil-Injil yang ada juga ditulis Injil karangan Matius gitu, Iya. karangan Lukas, karangan Yohanes segala macam. Ini kan karangan. Jadi tidak, makanya banyak isi yang saling bertentangan. Sehingga Allah menyatakan sekiranya Quran ini bukan datang dari sisi Allah, tentu kalian akan menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Itu kan tantangan Quran. Bahkan kalau masih meragukan Quran sebagai kalamullah, suruh buat seperti Quran ini, tidak akan mampu. Iya. Suruh kumpulkan para ahli, kumpulkan jin dan manusia untuk membuat yang sama. Ya kalau satu Quran tidak mampu, suruh buat berapa surat berikutnya? 10 surat. Sampai satu Surat tidak akan mampu. Makanya itulah terjaga peliharaannya. Sehingga bersyukurlah kaum muslimin kita memiliki kitab suci Al-Quran ini yang terjaga terpelihara. Baik, dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Baik, Ustaz, sepertinya semakin menarik, Ustaz, tapi karena waktu juga membatasi kita dan tidak terasa ternyata kita sudah di penghujung kajian podcast. Tetapi mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini dan padat ini dapat menjadi tambahan wawasan informasi dan penguat keimanan kita, terutama terkait dengan keimanan terhadap Al-Quran. Dan sebelum ditutup,
silakan Ustaz untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih sahabat TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah bahwa Al-Quran ini memang kalamullah yang Allah jaga, Allah pelihara. Ini harus yakin setiap muslim bahwa Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Karena Allah menyatakan dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, yang meliharanya. Yang kedua, untuk meyakinkan bahwa Quran sebagai kalamullah yang terjaga dan terpelihara, banyak kaum muslimin yang mampu menghafal Al-Quran. Dan itu tidak akan ada di luar Islam yang tokoh-tokoh di luar Islam yang mampu kitab sucinya. Tapi Quran bisa dihafal sekalipun oleh anak kecil. Bahkan ada seorang bapak yang berumur 76 tahun ternyata mampu menghafal Quran. Nah, ini membuktikan yang kedua bahwa Quran kitab yang terjaga dan terpelihara. Ini wajib kita yakini, bukti Quran terjaga. Yang ketiga, terjaga dan terpeliharanya Quran itu masih terbukti dibaca dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Arab. Sementara versi-versi kitab yang disebut Taurat atau yang disebut Injil sekarang banyak versinya, bermacam-macam bahasa. Maka di rumah cukup lumayan ya, kalau beli koleksinya yang bermacam-macam bahasa, berbeda sekali. Tapi Quran dalam bahasa yang satu. Jadi umat Islam di mana saja yang namanya Quran adalah dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Jawa. Nah, ini barangkali yang harus menjadi pegangan bagi kaum muslimin, khususnya pendengar atau pemerhati di TV kita ini, ya, bahwa Quran adalah kitab yang terjaga. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsira atas materi dan ilmunya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan kita dapat mengambil faidah dari apa yang sudah beliau sampaikan. Hadanallahu wa ikum ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.